Bab 311, Dekan Ding. Hara memandangi Louis dengan penuh harapan. Ia berharap Louis dapat membantunya. Kalau Louis tidak setuju, dia akan memohon pada Vanessa. Dengan hubungannya dengan Vanessa selama bertahun-tahun ini, Vanessa pasti akan membantunya. Akhirnya kau bisa memiliki pemikiran seperti itu. Boleh aku akan memberitahukan situasimu pada kakak ketujuh. Seharusnya tidak sulit untuk memasukkanmu ke institusi, tapi kau harus menyiapkan mentalmu. Orang-orang di dalam sana bagimu pasti adalah orang-orang yang hebat. Louis mengatakannya dengan sangat keji. Tapi itulah kenyataannya. Meskipun Hara juga masih 20 tahunan, tapi jika ia baru mulai kultivasi bela diri sekarang, terlalu terlambat baginya. Orang-orang yang ada di dalam sana adalah orang-orang hebat. Jika dibayangkan, segerombolan orang yang berbakat berkumpul bersama seharian untuk kultivasi bersama, memiliki satu target yang sama, orang lain hanya perlu mengeluarkan keringat 10%, sedangkan Hara harus mengeluarkan 100 bahkan 1000 kali lipat. Dan yang terpenting adalah, tekanan psikologisnya tidaklah bisa ditanggung oleh orang biasa. Hara mengepalkan tangannya dan berkata, "Aku tidak takut, aku akan berusaha keras untuk mengejar langkah orang lain, aku tidak akan menyerah dengan mudah." Membicarakan masalah kekejaman. Apalagi yang lebih kejam dari hal yang baru saja dihadapi oleh dirinya. Entah bagaimanapun Hara sudah memutuskan untuk mencobanya. Louis tersenyum dan berkata, "Aku hanya memperingatkanmu saja, kau tidak perlu memberi dirimu sendiri tekanan yang terlalu besar. Kalau institusi bela diri tidak bisa menerimamu, bukankah masih ada aku?" Maksud Louis adalah, kalaupun tidak bisa kultivasi bela diri, dirinya masih bisa mengajari Hara. Siapa sangka begitu mendengarnya, wajah Hara malah memerah, entah apa yang sedang ia bayangkan. Mendengar percakapan mereka berdua, orang-orang keluarga Long seolah mengerti sesuatu. Chester dengan hati-hati bertanya, "Tuan Lu, kakak ketujuh Anda, adalah Dewi Feli?" "Iya." Louis meliriknya sejenak. Seketika semua orang pun terkejut. Chester berkata pada Hara dengan penuh semangat, "Hara, masalah penting seperti ini, kenapa tidak sejak awal kau beritahu kami?" Dewi Feli adalah orang yang sangat terkenal di dunia kultivasi. Meskipun saat ini dia hanya berada di tingkat kultivasi alam pemurnian, tapi bakatnya sangat hebat, prestasinya di masa depan tidak terbatas, dan yang terpenting adalah latar belakangnya. Dengar-dengar, Yuna Yin sudah menganggapnya sebagai keluarganya sendiri. Dengan kata lain, di belakang Dewi Feli, ada keluarga Yin. Kalau sejak awal mereka tahu bahwa kakak ketujuh Louis adalah Dewi Feli, mana mungkin mereka harus garuk-garuk di sini, bahkan memutuskan untuk menikahkan Hara dengan keluarga Lin. "Hehe, bagimu, tentu saja sangat penting, jauh lebih penting dari putrimu sendiri." Hara menatap Chester dengan sangat kecewa, dengan nada yang mengejek. Chester tidak bisa berkata apa-apa. Juan berkata, "Daripada mengandalkan orang lain, lebih baik mengandalkan diri sendiri. Aku mendukung keputusan Hara. Kelak kalau ada orang yang berani mengorbankanmu lagi, sampai jadi hantu pun aku tidak akan melepaskannya." Masalah keluarga Long kurang lebih sudah selesai. Kebetulan kakak ketujuh, Feli, menelepon Louis. Ia pun berpamitan dan pergi dari rumah keluarga Long. Ia menuju ke institusi bela diri ibu kota. Feli berdiri di depan pintu kampus. Kedua kakinya yang lurus, tubuhnya yang molek, perbandingan tubuhnya yang sempurna, hanya berdiri diam di sana saja, sudah tampak sangat menakjubkan. Di sebelahnya, ada dua orang lagi. Yang satu adalah wakil dekan, Winston Ding, berusia 50 tahun lebih, dan yang satunya lagi adalah seorang pria 27 atau 8 tahunan,
dia adalah seorang guru pengajar di institusi bela diri ibu kota, namanya Bastian Duan. Para murid yang berjalan memasuki pintu gerbang sekolah, sesekali melihat ke arah mereka, tatapan mata mereka tampak sangat bersemangat, dan pusat perhatian mereka ada pada Feli. Feli adalah kakak kelas tercantik yang sangat terkenal di kampus mereka. Meskipun sudah lulus, tapi namanya masih terdengar di kampus sampai sekarang. Fotonya juga selalu ditempel di tempat murid-murid teladan dari tahun-tahun sebelumnya. Foto itu, entah membuat berapa orang murid menjadi memiliki motivasi untuk semakin maju. Sekarang sang wanita pujaan mereka muncul di depan kampus. Orang aslinya jauh lebih cantik dari yang difoto. Kalau wakil dekan tidak ada di sana, para adik-adik kelas pasti sudah mengerumuninya. Louis kecil, di sini. Feli menjinjitkan kakinya, tersenyum manis sambil melambaikan tangannya pada Louis. Tubuhnya sangat tinggi, ditambah wajahnya yang sangat rupawan. Tanpa perlu jinjit pun, Louis sudah bisa menemukannya di antara kerumunan orang-orang. Adik kelas Luo, orang yang kau maksud itu, adalah dia. Melihat Louis, ekspresi wajah Bastian pun sedikit berubah. Tentu saja. Jawab Feli santai. Saat Louis sudah mendekat, ia mulai memperkenalkannya. Louis kecil, ini adalah wakil dekan kami, wakil dekan Ding. Ini adalah Bastian Duan, kakak kelasku, sekarang dia adalah guru pengajar di sini. Setelah memperkenalkan Winston, Feli memperkenalkan Bastian, setelah itu, ia pun memeluk lengan Louis, lalu menoleh ke arah wajah Louis dan berkata, ini adalah Louis kecil, dia adalah orang yang sangat penting bagiku. Louis kecil. Kenapa memanggilnya semesra itu? Tanpa perlu ditekankan juga sudah tahu, dia pasti adalah orang yang sangat penting untukmu. Bastian sedikit cemberut, rasanya ia hanya bisa menelan rasa kecemburuannya, apalagi oleh adik kelas yang ia sukai sendiri, rasanya benar-benar tidak mengenakan. Louis tentu saja bisa merasakan kebencian dari Bastian, tapi ia malas untuk membuat perhitungan. Ia menatap ke arah Winston dan berkata dengan sopan, salam kenal, Dekan Ding, aku sudah pernah mendengar Anda dari Kak. Dari istriku, aura Dekan Ding sangat tidak biasa, sangat tinggi dan berwibawa, sangat adil dan jujur, selalu mengutamakan para murid, selalu mengutamakan para murid, selalu mengutamakan para murid. Anak muda, terlalu berlebihan, terlalu berlebihan. Melihat Louis terus memujinya, Winston segera menghentikannya, seolah takut jika ia terus melanjutkannya, wajah tuannya akan langsung memerah seperti seorang gadis kecil. Meskipun siapapun suka mendengar pujian seperti itu, tapi pujianmu itu benar-benar terlalu palsu. Louis berkata dengan serius, Dekan Ding, aku sama sekali tidak berlebihan, meskipun aku tidak pernah bersekolah di Institut Bela Diri Ibu Kota, juga belum pernah bertemu dengan Dekan Ding sebelumnya, tapi aku sudah sering mendengar nama besar Anda dari istriku. Lagi pula, aku ini memang tidak punya kemampuan apa-apa, selain melihat sifat seseorang dari wajahnya. Hari ini pertama kalinya aku bertemu dengan Dekan Ding, aku pun merasa, apa yang dikatakan istriku ini memang benar. Anak muda, sudah cukup, kalau kau terus memujiku seperti ini, aku malah akan merasa malu. Winston berlagak menegaskan wajahnya, tapi kedua alisnya tampak tersenyum, apalagi saat Louis memanggilnya dengan sebutan, Dekan Ding, dua kata itu jauh lebih enak didengar dari semua kata-kata pujiannya. Dekan ya dekan, untuk apa dibedakan menjadi dekan utama atau wakil dekan? Bersambung. Bab 312. Otaknya tidak beres.
Lontaran perkataan-perkataan manis dari mulut Louis ini, membuat Feli yang berada di sebelah sambil memeluk lengannya itu tercengang. Awalnya ia mengira, istri yang dimaksud oleh Louis kecil itu, siapa? Sampai akhirnya barulah ia menyadari, yang ia maksud adalah diri Nai sendiri. Seketika perasaannya pun bercampur aduk. Sejak kapan aku pernah memuji wakil dekan Ding? Salah, sejak akan aku menjadi istrimu. Feli mencubit Louis dengan keras. Wajah Louis tidak tampak kesakitan sama sekali, malah sepertinya ia dapat melihat apa yang sedang dipikirkan oleh Feli. Ia mendekat ke arah telinganya, lalu tersenyum nakal dan berkata, "Bukankah kau yang nakal duluan?" Saat Feli memperkenalkannya, ia tidak mengatakan bahwa Louis adalah adik angkatnya, melainkan orang yang terpenting baginya. Kemudian ia langsung memelukkan tangan Louis dengan sangat mesra. Bukankah itu sengaja ingin memberikan kesan palsu pada orang lain, bahwa Louis dan dirinya adalah sepasang kekasih? Apa salahnya memanggilnya sebagai istrinya? Tidak hanya tidak salah sedikit pun, Louis bahkan merasa kakak ketujuh seharusnya memujinya pengertian. Bastian yang berdiri di sebelah, melihat kemesraan mereka, benar-benar sangat cemburu. Oleh karena itu ia pun mulai mengatai pujian-pujian Louis barusan. Dengan dingin ia berkata, "Dasar penjilat, apa kau tidak tahu bahwa wakil dekan Ding kami paling tidak suka pada penjilat?" Dan wajah Winston berubah muram. Ia berkata, "Benar, aku, wakil dekan Ding, tidak hanya mengatakan satu kali saja. Kita harus meletakkan semua konsentrasi kita pada kenyataan, bukannya memikirkan hal-hal yang tidak berguna seperti itu." Sambil menatap Louis, ia berkata dengan nada bicara yang ketus, "Anak muda, meskipun mungkin kita tidak akan banyak berhubungan, tapi dengarkan saran dariku, kelak jangan buang-buang waktumu pada hal-hal yang tidak ada artinya seperti ini." Benar yang dikatakan Dekan Ding, perkataan Dekan Ding ini benar-benar membuatku tersadar. Aku pasti akan memikirkannya baik-baik, kata Louis. Winston menganggukkan kepalanya dan berkata, "Mau memperbaiki kesalahan adalah hal yang bagus, Feli. Sifat pacarmu ini lumayan juga. Setelah gurumu kembali dan bertemu dengannya nanti, dia pasti akan sangat puas." Sifatnya lumayan. Bastian tercengang. Begini saja disebut sifatnya lumayan. Dari mana ia melihatnya? Apa hanya karena dia mengakui kesalahannya dan berkata akan mengubahnya? Kalau begitu, bagaimana dengan kami yang sama sekali tidak melakukan kesalahan ini? Bukankah itu omong kosong namanya? Kepala Bastian penuh dengan pertanyaan. Wajah Feli tampak sedikit merah, dia merasa malu. Ia membuat kesan seolah dirinya dan Louis kecil adalah sepasang kekasih, hanya demi membuat Bastian menyerah untuk mengejarnya. Namun tak disangka Winston malah menganggapnya serius dan memuji bahwa sifat Louis lumayan. Benar-benar tidak masuk akal. Louis juga sedikit bingung, ia bertanya, "Kakak ketujuh, kau sudah dari tadi datang ke kampusmu ini, tapi kau masih belum bertemu dengan gurumu." Dirinya sudah mengobati Juan di rumah keluarga Long, dan menemaninya untuk melakukan sebuah akting. Siapa sangka, kakak ketujuh bahkan sampai sekarang pun masih belum pernah bertemu dengan gurunya. Kakak ketujuh. Mendengar perkataan Louis, Winston dan Bastian pun tercengang. Bukankah dia tadi memanggilnya istrinya, kenapa sekarang berubah menjadi kakak ketujuh? Feli tersenyum manis, menatap ke arah Louis seperti sedang menonton sebuah pertunjukan. Ia ingin tahu bagaimana Louis akan memperbaiki keadaan ini. Setelah itu barulah Louis tersadar, tadi ia keceplosan dan salah memanggilnya, tapi ia langsung memutar otaknya, lalu tersenyum malu, dan berkata, sebenarnya aku suka pada wanita yang lebih tua. Itu adalah panggilan kesayanganku untuk istriku,
dia suka memanggilku Louis kecil, aku suka memanggilnya kakak ketujuh, tapi biasanya panggilan sayang ini hanya kami gunakan saat kami sedang bercinta. Tadi aku keceplosan dan tidak sengaja mengatakannya. Feli awalnya memandangi Louis dengan tatapan yang penuh dengan ejekan, namun setelah mendengarkan penjelasan dari Louis, wajah cantiknya itu seketika langsung membeku. Kemudian, wajah Feli memerah, bahkan telinga kecil cantiknya itu, serta lehernya yang kecil seperti leher angsa juga memerah. Dasar Louis kecil sial, penjelasan brengsek macam apa ini? Wajah merahnya itu, di mata orang-orang, tentu saja bagi Winston dan Bastian yang melihat kemesraan mereka berdua terang-terangan itu, malah membuat mereka merasa karena Louis menceritakan masalah rahasia antara mereka berdua, oleh karena itu wajahnya memerah. Tatapan mata Winston terus berputar di antara mereka berdua dengan aneh. Lalu ia tersenyum dan berkata, anak muda memang suka bermain-main, kenapa dulu aku tidak? Namun mata Bastian tampak sangat muram. Ternyata adik kelas yang ia sukai ini, sang dewi yang entah sudah berapa lama dia idam-idamkan ini, sudah sial. Melihat suasana yang tiba-tiba berubah aneh itu, Winston pun mengembalikan topik pembicaraan mereka. Feli datang tidak tepat pada waktunya. Dekan Yin kebetulan hari ini sedang keluar untuk melakukan sesuatu, tapi seharusnya tak lama lagi ia akan segera kembali. Ternyata begitu. Louis menganggukkan kepalanya, kebetulan dia juga ada waktu, oleh karena itu ia pun menceritakan soal Hara. Awalnya Louis ingin meminta tolong kakak ketujuh untuk menyampaikan permintaan Hara pada gurunya, agar gurunya dapat membantunya. Namun karena sekarang Winston juga ada di sini, lebih baik ia langsung mengatakannya. Bagaimanapun Winston juga merupakan wakil dekan dari institusi ini, memasukkan seorang siswa baru pasti akan sangat mudah. Baru saja Louis selesai bicara, Winston masih belum berkata apa-apa. Tapi Bastian sudah tertawa dingin dan berkata, tak heran sejak tadi kau selalu menjilat wakil dekan dengan begitu banyak pujian, ternyata kau ingin meminta bantuan dari wakil dekan, benar-benar licik. Dia ingin agar Winston tidak suka pada Louis, namun siapa sangka Louis malah memandanginya seperti orang bodoh. Apa otaknya tidak beres? Winston sang wakil dekan saja masih belum berkata apa-apa, kenapa kau malah ikut campur seperti ini? Lagi pula, sepertinya anak ini sama sekali tidak menyadari, kata penjilat dan wakil dekan Ding, yang dari tadi ia katakan sudah benar-benar membuat wajah Winston berubah sangat muram. Seperti saat seorang pemimpin tinggi di sebuah perusahaan yang sedang memarahi bawahannya, yang mengatakan bahwa jangan pernah menjilat dan memujinya seperti itu. Tidak ada orang yang mempedulikannya, tapi hanya kau seorang yang menganggapnya serius. Menganggapnya serius saja tak masalah. Tapi kebetulan saat ia melihat seorang rekan kerjanya yang melakukan hal itu, kau malah menunjuk-nunjuknya dan menyalahkannya. Kalian benar-benar tidak punya otak. Apa kalian lupa bahwa pemimpin kita pernah mengatakan bahwa dia sangat membenci orang yang suka menjilat? Apa namanya itu kalau bukan orang bodoh? BES sambung.